Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita coba untuk melakukan praktek ya. Yang biasanya pertemuan sebelumnya itu kita lebih sering teori. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba untuk prakteknya. Eh, Sebelumnya biasanya kalau AIJ itu prakteknya menggunakan mikrotik ya. Tapi karena pandemi dan mungkin kalian di rumah juga nggak punya mikrotiknya ya, dan nggak punya juga eh, perangkat komputer atau laptopnya, jadi kita gunakan yang lebih simpel aja. Nah, di sini kita menggunakannya itu Cisco Packet Tracer versi mobile. Nah, mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah menggunakan Cisco Packet Tracer, tapi mungkin yang versi desktop ya. Jadi bedanya apa? Yang versi desktop yang komputer dengan yang di HP atau yang versi mobilenya. Jadi sebetulnya sama aja. Kalau yang versi mobile itu versi untuk di handphonenya. Nah, untuk memulainya silakan kalian download dulu Cisco paket tracer mobilenya di App Store atau di Play Store-nya. Nah, kalau sudah di-download, kita buka aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Jadi kalau Cisco Packet Tracer itu bisa digunakan secara offline ataupun online. Jadi tidak butuh data ya, tidak butuh data untuk menggunakannya. Jadi kalau kalian offline juga itu bisa. Nah, di sini biasanya sebelum ke tampilan ini itu kita biasanya dihadapkan untuk memilih login terlebih dahulu. Nah, kalau kalian tidak punya akun Cisco-nya, kita bisa masuk sebagai guest atau tamu. Nah, nanti kalau misalnya ada tampilan login, silakan kalian pilih login as guest aja sebagai tamu. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya awalnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada 3 menu yang new, open, dan netacad. Jadi kalau new itu untuk membuat halaman kerja baru ya, membuat halaman yang baru. Kalau open itu kalian membuka yang sudah ada atau yang sudah kalian buat. Nah, kalau netacad itu ini untuk terhubung ke halaman Facebook Cisco Packet Tracer versi mobilenya. Nah, di sini karena kita akan membuat sebuah rancangan atau topologi jaringan komputer sederhana. Nah, jadi kita buat baru, berarti kita pilih new. Nah, nanti halaman awalnya itu seperti ini ya. Jadi untuk memulainya itu nanti tinggal kalian pilih perangkatnya yang akan ditambahkan. Nah, untuk menambahkan perangkatnya itu kalian tinggal di tap aja pada area putih ini. Nah, seperti itu. Jadi pada area putih atau area kerjanya kalian tinggal di tap. Nah, sebelumnya di sini kita akan membuat sebuah topologi sederhana yang terdiri dari 3 buah komputer dan untuk menghubungkannya itu kita menggunakan perangkat switch. Nah, kita tambahkan dulu komputernya. Nah, untuk menambahkannya kita tinggal tap aja di area putih. Nah, di sini menu-menu pada Cisco Packet Tracer mobile itu tidak jauh berbeda dengan yang versi desktop ya. Nah, kalau komputer berarti kita pilih yang end device. Nah, end device-nya kita pilih yang PC yang biasa, yang PC aja ya, nggak usah yang wireless. Pilih yang PC. Nah, karena kita membutuhkannya 3, berarti kita tambahkan lagi end device, PC, tambahkan lagi. Nah, sudah ya 3 PC. Nah, ketiga PC ini untuk menghubungkannya kita pakai perangkat switch. Nah, pilih switch. Pilih switchnya yang biasa aja nih, yang di kanan nih. Nah, kalau sudah kita akan menghubungkan masing-masing PC ini ke switchnya. Nah, untuk menghubungkannya kita konekkan. Nah, jadi untuk menghubungkannya atau untuk koneknya kita pilih ke perangkat yang akan dihubungkan. Kita mulai dari PC 0 dulu. Nah, PC 0 kita tap.
Nah, untuk menghubungkannya itu pilih connect. Nah, di sini kita bisa memilih dua cara, bisa connect dan yang auto connect. Bedanya itu apa? Kalau connect itu kita menghubungkan secara manual, kalau auto connect itu secara otomatis. Nah, kita mulai dulu yang manual. Pilih connect. Nah, ini PC 0 kita akan hubungkan ke switch. Nah, kita tap switchnya. Nah, kalau sudah di sini kita menghubungkannya itu di fast Ethernetnya atau FE-nya ya. Di sini PC 0 itu terdapat satu buah fast Ethernet nih, FE 0 yang warna kuning, dan switch-nya itu fast Ethernetnya ada 4. Nah, jadi nanti tinggal pilih aja tuh pada switch-nya itu kalian mau yang dihubungkan yang mana. Yang penting yang tersedianya itu yang warna kuning ya, yang fast Ethernet atau FE-nya. Nah, sebelum menghubungkan kita pilih dulu kabelnya. Nah, untuk kabelnya itu silakan kalian pilih pada menu choose cable atau pilih kabel yang warna putih ini. Nah, kalian pilih. Di sini kan kita akan menghubungkan komputer dengan switch. Berarti tipe kabelnya itu merupakan tipe straight ya, yang atas ini, straight through. Nah, kita akan menghubungkan PC 0 di FE0-nya ke switch yang bawahnya. Nah, misalnya di sini FE0 yang FE01. Nah, kalau sudah, untuk kembali ke halaman awal, pilih menu yang di samping kiri connect nih. Jadi yang gambar diagram, nah kalian pilih yang ini, klik yang ini. Nah, kalau sudah, hubungkan juga PC yang lainnya. Connect, tap switchnya, pilih kabelnya, straight through FE0 ke FE1 misalnya. Nah, kalau yang merah itu yang sudah terpakai ya. Nah, kalau yang area hijau ini berarti yang kita pilih. Kalau sudah, kembali lagi ke halaman awal. Nah, yang terakhir kita coba untuk auto connect. Jadi auto connect itu mengkoneksikan secara otomatis. Coba pilih auto connect, pilih perangkatnya mana yang akan dihubungkan. Misalnya ini PC 2 ke switch, berarti pilih ke switchnya. Nah, seperti itu kalau yang otomatis. Lalu kalau sudah, kita akan coba tes koneksi dari PC 1 ke PC yang lain. Tapi terlebih dahulu kita tambahkan IP address-nya untuk tiap masing-masing komputernya. Nah, tentu saja IP address-nya itu harus satu segmen atau satu kelas ya. Kalau beda itu nanti dia tidak akan bisa terhubung, kecuali kita menggunakan routing di dalamnya itu. Nah, karena ini masih satu area, jadi kita harus menambahkan IP-nya itu harus satu segmen atau satu kelas. Kita tambahkan IP-nya, misalnya PC 0. Nah, untuk menambahkan IP-nya kita pilih menu desktop. Lalu pilih IP versi 4, IPv4 yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah, kita akan memberikan IP-nya itu secara statis ya atau statik. Nah, di sini IP address-nya kita tambahkan. Contohnya itu IP-nya 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya kita gunakan subnet mask default kelas C 255.255.255.0. Kalau sudah, jangan lupa klik apply change. Ya, kalau sudah klik apply, boleh di close. Nah, kalau sudah, berikan IP ke PC lainnya juga. PC 1 desktop IP versi 4. Nah, IP-nya itu harus satu kelas dengan IP yang tadi ya, harus satu kelas atau satu segmen. Misalnya ini 1.2. Subnet mask-nya juga disamakan kelas C. Jangan lupa apply change.
Yang ini misalnya 168.1.3. Apply change, close. Nah, kalau sudah untuk mengetes sudah terhubung atau belum, kita coba tes koneksi. Di sini kita tes koneksinya itu pakai ping ya. Jadi untuk ping PC 1 ke PC lain, caranya itu kalian pilih PC yang mana. Ini tadi PC 0 itu IP-nya 1.1 ya. Oh ya, kalau kalian misalnya lupa tadi IP-nya dikasih berapa, bisa ini PC-nya ini kita rename aja. Nah, pilih komputer yang akan di rename namanya. Nah, lalu device-nya kita rename atau berikan nama ulang. Nah, misalnya di sini tadi itu IP-nya 1.1 apply. Nah, rename juga. Tadi 1.2 ya, apply, rename. Ya, jadi ini rename itu tujuannya untuk memudahkan kalian aja, misalnya kalian lupa tadi IP-nya berapa gitu kan. Jadi kita rename nama PC-nya. Nah, contohnya di sini tadi kita akan mengetes koneksi ya, apa sudah terhubung atau belum. Nah, di sini IP 1.1 itu kita coba tes koneksi ke 1.2. Nah, kita pakainya itu ping ya. Pilih PC mana. Nah, lalu pilih desktop. Pilih command prompt. Nah, misalnya kita akan melakukan ping ke IP 1.2 atau 168.1.2. Nah, caranya itu ping ping 192 168.1.2. Nah, di sini kita akan melakukan tes koneksi ke PC yang mempunyai IP 1.2. Nah, kalau sudah enter. Nah, balasannya itu reply from, berarti sudah terhubung ya. Berarti PC 1 dan PC 2 sudah terhubung. Nah, lalu kita cek PC 1 dan PC 3 sudah terhubung belum. Caranya sama, kita melakukan ping juga, desktop, command prompt. Nah, ketik ping spasi IP yang ditujunya. Tadi kita tujunya itu 1.3 ya. 1.3 enter. Nah, reply juga, berarti sudah terhubung. Sekarang kita coba ke PC yang lain. Nah, PC 1.2 kita lakukan ping ke 1.1 ke PC yang punya IP 192.168.1.1. Nah, kita coba lakukan ping ke 1.1 enter. Nah, sudah reply ya. Kita lakukan juga ke PC yang sampingnya. Enter. Nah, sudah terhubung juga. Lanjut, PC yang mempunyai IP 192.168.1.3 kita coba lakukan ping juga.
Nah, sudah terhubung semuanya ya. Nah, jadi 3 komputer ini sudah berhasil kita hubungkan. Nah, untuk pertemuan kali ini sekian, kita lanjut ke pertemuan berikutnya.